Selamat pagi, semangat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa? Tentunya kalian semangat ya dalam belajar. Marilah kita belajar bersama Pak Tommy. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita mulai dengan doa pagi dulu. Ya, berdoa dipersilahkan. Selesai? Baik, marilah kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bapak akan menjelaskan mengenai dasar dari apa yang harus kalian kuasai dulu, ya, yaitu calistung. Ayo, ada yang tahu calistung itu apa? Ca-nya apa? Baca, pinter. Lalu yang kedua, list, tulis, bagus. Tungnya, hitung, luar biasa. Anak-anak Bapak pada hebat dan luar biasa semuanya ya. Nah, ini yang harus kalian kuasai. Ya, ini adalah dasar yang harus kalian kuasai sampai nanti ke jenjang berikutnya. Seperti itu. Tapi pada kesempatan kali ini Bapak tidak akan menjelaskan tentang tulis atau hitung. Yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini adalah baca. Oke? Sudah siap? Mari kita mulai. Karena pada tema 7 dan 8 akan banyak sekali yang harus kalian baca ya. Eee, nah sebelumnya untuk baca ini, kalian tahu nggak artinya baca itu apa? Ada yang tahu? Nah, Bapak akan mencoba untuk menjelaskan ya. Nah, sebelum kita masuk ke baca, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, kira-kira apa sih yang kalian lihat? Di situ ada jendela, ada buku, lalu ada dunia ya, alam semesta di pinggirannya, seperti itu. Nah, itu ada artinya. Ada yang tahu tidak? Oke, ya, itu adalah suatu perumpamaan buku adalah jendela dunia. Ya, dengan kita membaca buku, kita akan mengetahui dunia. Contohnya, kalau kalian kalau zaman dulu mau misalkan kita mau ke Amerika, ya kita harus naik kapal, naik pesawat atau naik apa namanya kapal laut, kapal udara, ya baru sampai ke Amerika. Tapi kalau untuk sekarang cukup mudah, tinggal pegang HP, ada internet, kita bisa tahu apa sih yang ada di sana. Di Amerika itu ada apa saja sih? Contohnya misalkan ada patung Liberty, ya kan? Lalu ada Hollywood yang film-film terkenal itu. Atau ada yang ingin ke Korea, tinggal buka negara Korea, ya, tinggal dibaca, ya, googling seperti itu, ya. Tinggal buka Google, sekarang ada Mbah Google ya. Nah, yang jadi permasalahannya, kalian mau membaca atau tidak? Seperti itu. Dengan kalian membaca, kalian akan tahu apa yang ada di sana. Itu hanya contoh kecil ya untuk mengetahui yang kita tidak tahu. Nah, tujuan membaca ini yang asalnya kita tidak tahu akan menjadi tahu. Seperti itu ya, akan menambah informasi, akan menambah pengetahuan kita melalui baca ya. Jadi intinya di sini kita harus memahami apa yang harus kita baca. Ya, dengan buku, kebanyakan di buku atau googling atau apapun yang kalian baca, kalian akan mengetahui apa yang kalian awalnya tidak tahu. Seperti itu. Jelas? Oke, kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang arti baca. Nah, menurut KBBI, KBBI ada yang tahu tidak? KBBI itu apa? Betul, benar sekali. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, kalau sebelum ada internet, kamus itu kan tebalnya tebal sekali ya. Nah, kalau untuk sekarang tinggal dibuka saja
Mbah Google. Ada, kita tinggal, tulis KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di situ arti-arti kata bahasa Indonesia ada semua di situ, ya. Nah, arti baca menurut KBBI yaitu melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Nah, jadi kalau ada bilang baca, nah berarti kalian diminta untuk melihat serta memahami isi apa sih yang tertulis di situ. Seperti itu. Jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan lagi. Nah, lalu perbedaannya dengan membaca itu apa, Pak? Nah, kalau membaca itu ada tambahan imbuhan. Imbuhan berarti melakukan ya. Kalau baca itu tadi adalah eh, melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Kalau membaca berarti melakukan, yaitu menurut KBBI juga mengeja, mengucapkan untuk memahami. Ya, berarti kita melakukan dengan cara apa? Mengeja atau mengucapkan ya untuk memahami apa yang ditulis atau yang tertulis. Seperti itu. Jelas sampai sini? Jelas ya? Nah, jadi antara baca dengan membaca itu sebetulnya ada sedikit perbedaan ya. Kalau baca itu artinya tadi melihat serta memahami, lalu untuk membaca yaitu kita melakukan sesuatu pekerjaan yaitu membaca atau mengeja, mengucapkan, memahami apa yang ditulis atau tertulis seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, pada saat kalian melihat tulisan atau melihat bacaan, suatu bacaan, nah di situ kalian harus tahu dulu apa saja yang menjadi bagian-bagian pada tulisan. Ya, ada yang terkecil yang disebut dengan huruf. Nah, huruf itu apa, Pak? Ya, yang tadi bagian terkecil dari tulisan. Contohnya A, B, C, terus sampai dengan Z. Ya, itu adalah yang disebut dengan huruf ya, A sampai Z. Lalu ada kata. Kata itu apa, Pak? Nah, kata di sini adalah gabungan dari huruf ya, gabungan huruf atau rangkaian huruf. Ya. Lalu kemudian ada kalimat. Kalimat adalah gabungan dari kata-kata ya, rangkaian kata. Seperti itu. Lalu kemudian paragraf. Paragraf adalah gabungan kalimat atau rangkaian kalimat. Nah, jadi kalau kalimat-kalimat bergabung itu disebut paragraf. Gabungan kata-kata ya, gabungan kata-kata atau rangkaian kata disebut dengan kalimat. Gabungan huruf-huruf disebut dengan kata. Nah, huruf adalah bagian yang terkecil tadi, A sampai dengan Z. Nah, jadi kalian sudah tahu ya sekarang mengenai apa yang ada dalam tulisan dan penyebutannya apa itu huruf, apa itu kata, apa itu kalimat, apa itu paragraf. Nah, sampai sini sudah jelas? Kalau sudah jelas, Bapak berpesan untuk kalian semua, ya, membaca kalian harus dapat memahami apa yang kalian baca. Bukan berarti hanya membaca saja gitu kan. Ayo kamu membaca. Kalian baca aja tanpa tahu apa, eh, tanpa bisa memahami apa yang kalian baca. Nah, dengan kalian membaca, kalian bisa tahu, bisa paham, seperti contoh membaca soal. Ya, kalau kalian tidak paham soalnya, dengan membaca kalian tidak paham, bagaimana kalian bisa mengisi soal? Seperti itu. Jelas ya? Setelah ini, kalian boleh praktekkan membaca dengan menyimak dengan baik, lalu kalian isi pada tema 7, subtema 1 saja dulu ya. Di situ juga banyak bacaan yang harus kalian baca dan kalian pahami, lalu ada beberapa pertanyaan, kalian boleh isi langsung di buku paketnya. Lalu yang kemudian Bapak memberikan
Ada sedikit soal latihan pada GC untuk kalian isi ya, dan itu yang dikirimkan ke Bapak lewat foto ya. Jadi, beberapa pertanyaan lewat GC itu kalian isi ya dan kirimkan ke Bapak. Seperti itu. 3A dan 3B kirim ke Bapak saja ya. Seperti itu. Karena di sini Bapak yang akan menilai langsung. Jelas tugasnya? Oke, kalau sudah jelas, kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Tetap jaga kondisi kesehatan, patuhi nasihat orang tua di rumah, dan tetap semangat dalam belajar meskipun masih masa pandemi kalian belajar di rumah. Dan Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Terima kasih.